Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih ada di tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tapi kali ini kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4 sampai dengan 6. Simak baik-baik ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari penyakit dan juga berbagai virus. Nah, anak-anak, pertama, kita akan membahas tentang faktor penyebab keragaman di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik berbeda pada setiap daerahnya. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh kebudayaan luar. Jadi anak-anak, Indonesia ini memiliki letak yang strategis. Ingat, yaitu di antara dua samudra dan juga dua benua. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan yang banyak disinggahi bangsa asing dari berbagai macam ras, agama, dan budaya. Hal inilah anak-anak yang mengakibatkan sebagian dari masyarakat Indonesia terpengaruh oleh budaya asing. Berikutnya yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor keturunan yang pertama adalah ras. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Di Indonesia sendiri dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanesoid yang terdapat di Papua, Pulau Aru, serta Pulau K. Kemudian yang kedua, kelompok ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Berikutnya, yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid, adalah mereka orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dan yang keempat ini adalah kelompok ras Melayu Mongoloid, di mana kelompok ras ini masih dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah ras Proto Melayu atau Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian ini ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, antara lain suku Melayu, sukunya Ibu Guru, suku Jawa, Sunda, Makassar, Bugis, dan juga Minang. Nah, kemudian faktor keturunan yang kedua adalah suku di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnis yang memiliki bahasa, adat, serta budaya yang berbeda. Misalnya di Sumatera dihuni suku Aceh, Melayu, Batak. Kemudian di Jawa dihuni oleh suku Betawi, Sunda, Osing, dan juga suku Jawa itu sendiri. Kemudian misalnya di Kalimantan ada suku Dayak dan juga suku Banjar. Nah, itu adalah faktor keturunan yang terdiri atas ras dan juga suku di Indonesia. Berikutnya, faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi geografis. Anak-anak, manusia itu cenderung untuk memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Misalnya masyarakat pesisir pantai yang bekerja menjadi nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu bekerja sebagai petani kebun. Nah, itu dia faktor-faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Berikutnya, supaya kalian lebih jelas lagi, kalian bisa melihat bagaimana ras yang ada di Indonesia. Ingat ya anak-anak, ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Oke, di sini ada beberapa ras. Yang pertama tadi ingat namanya adalah kelompok ras Papua Melanesoid, ada di nomor 2. Ada yang menyebutnya Papua Melanesoid, ada yang menyebutnya juga Melanesoid. Nah, ciri-ciri dari ras ini adalah memiliki kulit yang hitam, bentuk muka bulat atau oval, dan memiliki mata yang besar. Tingginya sekitar 160 sampai dengan 170 cm. Kalian bisa lihat ya, kurang lebih wajahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi kita membahas kelompok ras Negroid, ada di nomor 4 ya. Kelompok ras Negroid ini memiliki warna kulit hitam pekat, memiliki bentuk muka kotak, berahang besar dan dahi lebar, serta bentuk matanya dalam. Tingginya biasanya lebih dari 170 cm. Kemudian yang ketiga, yang tadi kita bahas adalah ras Wedoid. Kebetulan belum ada di tabel, Bu Asa tambahkan sendiri di sebelah kiri itu. Ras Wedoid itu memiliki ciri-ciri kulitnya sawo matang, kemudian berambut hitam, serta bertubuh sedang.
Kemudian yang keempat adalah kelompok ras yang paling sering ditemui, yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid atau juga disebut sebagai Malayan Mongoloid, sama saja. Ciri-cirinya adalah memiliki kulit sawo matang, memiliki bentuk muka bulat dan juga mata yang besar, tingginya sekitar 150 sampai dengan 165 cm. Nah, di antara ras-ras yang ada ini yang mungkin belum Bu Asna jelaskan adalah Asiatic Mongoloid atau ras Mongoloid juga disebutnya seperti itu. Nah, tidak usah risau anak-anak, jadi memang ada beberapa ras yang hidup berdampingan serta membaur menjadi warga negara Indonesia. Misalnya warga keturunan Tiongkok, itu rasnya Mongoloid atau Asiatic Mongoloid yang ada di nomor 3, memiliki warna kulit yang cenderung ke warna kuning, bentuk muka oval, memiliki mata sipit, tingginya 155 sampai dengan 165 cm. Kemudian juga ada warga keturunan Arab, Pakistan, India yang merupakan ras Kaukasoid. Nah, itu anak-anak ras-ras yang di Indonesia dan juga ras-ras yang hidup berdampingan yang menjadi warga negara Indonesia juga. Berikutnya kita masuk ke materi IPS, tepatnya materi sejarah tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Jadi anak-anak, sebelum tahun 1908, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sering mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Nah, faktor penyebab kegagalan ini anak-anak antara lain adalah kalah dalam persenjataan, perjuangan bersifat kedaerahan, kemudian perlawanan tidak serentak, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Kemudian yang kelima, masih sangat tergantung pimpinan. Jadi jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Nah, anak-anak, berdasarkan pengalaman tersebut, maka kaum pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu melalui organisasi. Organisasi-organisasi inilah yang menandai lahirnya sebuah masa yang disebut sebagai masa pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah tanpa menggunakan kekuatan bersenjata. Ciri pergerakan nasional yang pertama adalah pergerakannya bersifat kebangsaan atau nasional, jadi sudah tidak kedaerahan. Yang kedua, pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan juga demokratis. Ketiga, pergerakan didirikan oleh kaum terpelajar. Keempat, bentuk perjuangan tidak bersifat fisik, melainkan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, pergerakan nasional anak-anak itu dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pembentukan pergerakan nasional, masa non-kooperasi, dan masa moderat atau kooperasi. Anak-anak, pergerakan nasional di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dalam negeri dan faktor eksternal, faktor dari luar negeri. Berikut faktor internal. Yang pertama adalah perlakuan diskriminatif dari kolonial Belanda yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu, yaitu kejayaan Sriwijaya dan Majapahit yang membuat masyarakat Indonesia, kaum-kaum terpelajar semakin bersemangat untuk membuat sebuah pergerakan nasional. Kemudian yang ketiga, lahirnya kaum cendekiawan dan kelompok terpelajar Islam. Keempat, kesadaran sebagai suatu bangsa yang ingin hidup bebas. Sedangkan faktor eksternalnya atau faktor dari luar negerinya adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jadi Jepang yang merupakan negara kecil saja bisa mengalahkan Rusia. Kenapa Indonesia tidak bisa mengalahkan Belanda? Begitu. Kemudian yang kedua, kebangkitan negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Serta yang ketiga, pengaruh masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya anak-anak bahwa pergerakan nasional itu dibedakan menjadi 3 masa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional. Anak-anak, masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908. Makanya setiap tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo didirikannya di Jakarta.
Kemudian yang kedua didirikan oleh mahasiswa Stovia atau mahasiswa-mahasiswa kedokteran dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Ketiga, Budi Utomo ini memiliki arti yaitu usaha mulia. Berikutnya, Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI itu didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Dulunya SI ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Kemudian yang keempat adalah Indis Partij atau IP yang didirikan di Bandung tanggal 25 Desember dan didirikan oleh 3 serangkai. Jadi Budi Utomo didirikan di Jakarta, Sarekat Islam di Solo, Muhammadiyah di Yogyakarta, Indis Partij di Bandung. Nah, ini adalah tokoh dari Budi Utomo yang bernama Dr. Sutomo. Kemudian ini Haji Samanhudi yang merupakan pendiri Sarekat Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, serta 3 serangkai yang merupakan pendiri dari Indis Partij. 3 serangkai ini adalah Ernest Douwes Dekker yang Bu Asna sebutkan kemarin adalah orang Belanda yang sangat mencintai Indonesia. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Suwardi Soyaningrat yang di kemudian hari dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro atau Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah masa non-kooperasi. Non artinya tidak dan kooperasi artinya bekerja sama, jadi tidak mau bekerja sama. Masa non-kooperasi adalah masa ketika muncul organisasi-organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Nama organisasinya antara lain adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, didirikan tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Ingat ya, ini sering sekali keluar di tes, didirikan oleh orang Indonesia yang berada di Belanda. Biasanya mereka sedang sekolah di sana, begitu. Kemudian tokoh yang terkenal adalah Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto. Berikutnya Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan tanggal 23 Mei 1920, didirikan oleh Henk Sneevliet. Kemudian yang ketiga Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan di Bandung dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah tokoh perhimpunan Indonesia, di mana tokoh-tokohnya adalah orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Kemudian ini adalah Henk Sneevliet, pendiri dari PKI, dan Insinyur Soekarno yang merupakan ketua dari PNI. Berikutnya masa moderat atau kooperasi. Masa moderat adalah masa ketika muncul organisasi yang bersifat kooperatif atau mau bekerja sama. Nama organisasinya yang pertama adalah Parindra atau Partai Indonesia Raya. Tokoh yang terkemuka adalah MH Tamrin yang sering dijadikan sebagai nama jalan ya anak-anak. Tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna. Kemudian Gerindro, Gerakan Rakyat Indonesia yang didirikan tahun 1937, tokohnya Sartono, Akegani, Sanusi Pane, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah GAPI atau Gabungan Politik Indonesia yang merupakan gabungan-gabungan dari beberapa organisasi seperti Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tokoh dari GAPI. Kemudian ini adalah MH Tamrin yang merupakan tokoh dari Parindra. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak, Sumpah Pemuda ini diawali dengan sebuah kegiatan yang bernama Kongres Pemuda. Kongres itu semacam rapat gitu anak-anak. Nah, Kongres Pemuda yang perlu kita pelajari adalah Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta yang diketuai oleh M. Tabrani. Hasil dari Kongres Pemuda 1 ini anak-anak adalah mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, kemudian mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Ketiga, adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot dan sebagainya. Kemudian keempat, mempersiapkan diselenggaranya Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kemudian setelah Kongres Pemuda 1 ini dilanjutkan
Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928. Masih diselenggarakan di Jakarta dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Jadi untuk Kongres Pemuda I dipimpin oleh M. Tabrani, Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah menyepakati seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Itu mengapa Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober karena memang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Anak-anak, isi dari Sumpah Pemuda kalian harus ingat. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikutnya, materi IPA tentang peristiwa mengembun dan menyublim. Kalian masih ingat tentang segitiga yang Bu Asna perlihatkan ini? Ya. Kalian bisa melihat kan yang namanya proses pengembun itu berarti proses perubahan dari benda gas menjadi cair. Sedangkan menyublim itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Nah, sekarang kita bahas contoh peristiwa menyublim. Yang pertama, es kering merupakan sekumpulan gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi padat. Kemudian kedua, kapur barus. Jika ditaruh dan dibiarkan pada tekanan yang normal dan temperatur ruang akan terjadi pengurangan massa dan penyusutan kapur barus. Ketiga, salju, sebuah kristal salju yang merupakan padatan dari air yang apabila terkena udara bebas, kristal akan menjadi uap air. Keempat, es batu. Ketika kita mengeluarkan es batu dari kulkas akan ada asap putih yang keluar. Itu adalah sebuah peristiwa menyublim. Berikutnya peristiwa mengembun. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada awan menjadi sekumpulan titik-titik air. Kedua, terjadinya embun pada pagi hari. Ketiga, sebuah air dalam gelas jika kita mencampurkannya dengan es, maka didihnya berada pada luar gelas akan berair atau basah. Kemudian yang keempat, titik air yang menempel pada rerumputan atau dedaunan pagi hari akibat pengembunan pada malam hari, serta kaca yang ada di dalam mobil basah saat berkendara ketika hujan. Nah, anak-anak, itu adalah contoh peristiwa mengembun dan juga menyublim. Berikutnya, materi bahasa Indonesia, kata baku dan kata tidak baku. Di sini Ibu Guru akan menyebutkan beberapa kata baku dan juga kata tidak bakunya. Kata baku aktif, kata tidak bakunya aktif. Kata bakunya aktivitas, kata tidak bakunya aktivitas pakai F. Tadi yang awalnya pakai F ketika dia berada di tengah berubah menjadi V. Ini perlu kalian ingat-ingat ya anak-anak. Kemudian apotek itu kata bakunya dan apotik kata tidak bakunya. Analisis kata baku, kata tidak bakunya analisa. Cindera mata merupakan kata baku dan cindera mata adalah kata tidak bakunya. Definisi adalah kata baku dan kata tidak bakunya adalah definisi. Hakikat merupakan kata baku, hakikat adalah kata tidak bakunya. Kemudian objek merupakan kata baku, objek merupakan kata tidak bakunya. Kemudian pikir merupakan kata baku dan fikir merupakan kata tidak baku. Nah, itu adalah beberapa kata baku dan kata tidak baku. Masih banyak lagi kata baku dan kata tidak baku di luar sana. Jadi kalian harus sering membaca, harus sering belajar. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.